Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Jusaka Dinarto, mahasiswa Magister Manajemen UC Online, dalam mata kuliah Entrepreneurial Project. Kali ini saya akan membahas tentang Lean Canvas di PT Ambakos. PT Ambakos sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan alur di ambang Sungai Barito, Kalimantan Selatan. Ide bisnis yang akan saya bahas kali ini dengan menggunakan Lean Canvas adalah jasa pengukuran batimetri untuk kolam pelabuhan, khususnya untuk terminal untuk kepentingan sendiri atau TUKS, dan juga terminal khusus atau tersus di lingkungan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Tentunya kita harus mengetahui dulu apa customer segmen kita sebelum kita memulai bisnis tersebut. Yang pertama, secara keseluruhan customer kami adalah B2B, yaitu business to business, yang mempunyai karakteristik antara lain secara demografik. Mereka adalah pemilik tambang, pengelola TUKS ataupun tersus yang berlokasi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, yang juga memiliki dermaga, jetty, serta kolam pelabuhan sendiri. Karakteristik kedua yaitu psikografik, yaitu mereka yang risk averse, lebih memilih data valid daripada asumsi, serta menghargai transparansi, akurasi, dan kepastian terhadap kondisi under kill clearance. Secara behavior, mereka adalah perusahaan yang melakukan survei hanya ketika terjadi penangkalan besar, dan bukan secara berkala menggunakan vendor, serta menggunakan vendor dari luar Kalimantan yang relatif mahal. Early adopter yang akan kita ambil untuk permulaan adalah para mining owner sekaligus pemilik TUKS atau tersus yang memang sudah berkontrak dengan kami di bidang pelayanan penggunaan alur pelayaran Sungai Barito. Selanjutnya, apa sih masalah mereka? Yang pertama adalah ketidakakuratan data kedalaman kolam mereka. Jadi, dengan tidak akuratnya data kedalaman alur dan kolam mereka, itu akan mempengaruhi faktor keselamatan kapal pada waktu kapal-kapal atau tongkang mereka bersandar ke TUKS atau ke tersus mereka, yang artinya risiko kandas itu akan semakin besar di sana. Yang kedua adalah terbatasnya layanan jasa survei batimetri di wilayah Kalimantan. Sedangkan existing alternatif yang sering dipakai oleh mereka saat ini adalah menggunakan vendor survei batimetri dari Pulau Jawa. Yang jelas, selain lebih mahal, juga waktunya akan lebih lama. Untuk menjawab problem tersebut, Ambakos menawarkan unique value proposition, yaitu survei batimetri yang tepat, presisi, dan disajikan dalam visual menarik untuk mendukung keputusan operasional dalam hitungan jam dan minggu, seperti yang biasanya. Dengan high level konsep, kita akan membuat aplikasi yang sekitar underwater depth maps yang bisa diakses secara real time di HP Android. Untuk mencapai unique value proposition tersebut, kami menawarkan beberapa solusi, yaitu yang pertama adalah fast batimetry service, yaitu survei batimetri yang cepat hanya dalam 24 jam, tapi juga dengan peralatan yang presisi tinggi dengan alat-alat yang mutakhir. Yang kedua, kami menawarkan ketersediaan hydrograph expert, yaitu tenaga ahli yang berpengalaman dan bersertifikat BNSP yang ready selama 24/7. Yang ketiga, kami juga akan menawarkan solusi yaitu subscription service option, yaitu opsi layanan langganan bagi terminal yang membutuhkan pemantauan rutin untuk kolamnya dengan sistem monitoring berkala. Channel yang akan kami pakai untuk memasarkan ide bisnis kami dapat dua cara, yaitu direct channel dan indirect channel. Direct channel melalui website resmi perusahaan, yaitu www.ambakos.com, juga media sosial perusahaan berupa IG dan Facebook, juga aplikasi PPA. Sedangkan untuk indirect channel, kami akan melakukan presentasi langsung kepada para pengelola TUKS dan tersus dengan menggunakan mediator dari pihak asosiasi dan regulator di sekitar terminal. Selanjutnya, revenue stream yang kami harapkan dari unique value proposition yang kami masukkan ada 3, yaitu survey fee, yaitu biaya jasa untuk pengukuran tersebut, yaitu sebagai core bisnisnya dari ide bisnis ini, yang dihitung berdasarkan luasan kolam pelabuhan per meter persegi, juga berdasarkan kedalaman rata-rata existing. Yang kedua adalah subscription fee, yaitu biaya berlangganan aplikasi kami dengan benefit tertentu yang akan mendapatkan update secara real time. Yang terakhir adalah premium service, yaitu analisis tren penangkalan. Tentunya kami dalam hal ini akan menggandeng akademisi untuk menentukan atau membantu para customer mengatasi masalah-masalah di kolam pelabuhan. Sedangkan untuk struktur biaya yang akan menjadi beban kami dalam melaksanakan ide bisnis ini adalah
terdiri dari fixed cost dan variable cost. Fixed cost sendiri adalah dari biaya SDM, itu biaya tenaga ahli, surveyor, videographer, dan lain sebagainya, juga biaya peralatan, yaitu multi-beam echo sounder, speedboat, dan lain sebagainya. Sedangkan dari variable cost, kami memiliki biaya akomodasi, biaya bahan bakar minyak, biaya kalibrasi alat, dan biaya perizinan. Selanjutnya kami juga memiliki key matrix untuk mengukur tingkat keberhasilan dari divisi kami ini. Ada dua key matrix yang kami pergunakan. Yang pertama adalah time to report atau TTR, yaitu durasi waktu yang dibutuhkan hingga laporan siap disajikan kepada pelanggan dengan target paling lama 24 jam laporan tersebut sudah selesai. Yang kedua adalah repeat survey rate, yaitu indikator kepuasan kebutuhan berkelanjutan dari pelanggan dengan target 70%. Pelanggan akan melakukan repeat order lagi kepada kami dalam rangka untuk melakukan survei batimetri di kolam mereka. Unfair advantage yang menjadi pembeda kami dengan kompetitor lainnya adalah emotional relations. Emotional relation dengan pemilik TUKS atau Tersus, di mana mereka sudah menjadi customer kami dalam hal pelayanan penggunaan alur Sungai Barito yang sudah berjalan dari tahun 2009, jadi kira-kira 16 tahun. Tentunya mereka akan mempunyai ikatan batin yang lebih kuat dengan kami, dan harapan kami mereka akan mendukung upaya bisnis baru dari perusahaan kami. Berikut adalah ringkasan dari Learn Canvas yang kami lakukan untuk jasa pengukuran batimetri kolam pelabuhan untuk TUKS dan Tersus di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Sekian, kami harap ini bisa menambah informasi dan wawasan bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih.